Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu dan juga tetap bahagia. Nah, kali ini Intan, di sini kita merupakan episode pertama, episode perdana dari podcast Gema PAUD Kasangjaya bersama Pokja PAUD Kasangjaya, dan kita sudah kehadiran 3 narasumber yang pastinya istimewa sekali. Mari Intan perkenalkan terlebih dahulu, yaitu kita kehadiran Bunda PAUD Kelurahan Kasangjaya, Bunda Sabrina Alin. Selamat siang Bunda, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu juga kita kedatangan Ibu Husna Marliana SEME dari Dinas Pendidikan Kota Jambi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga kita kedatangan Ibu Septiana Wulandari dari Psikolog Anak Kudos Psychological and Development Center. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, alhamdulillah pemirsa, narasumber kita ketiganya dalam kondisi yang sehat insya Allah, dan pastinya siap untuk membagikan informasi dan ilmu baru nih buat kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, Intan pengen masuk dulu ke Bunda PAUD Kelurahan Kasangjaya. Sepertinya langsung aja ya Ibu ya ke pertanyaan. Kita boleh tahu dulu nggak sih Bu, sebenarnya peran dari Bunda PAUD itu seperti apa? Oke, terima kasih Bu Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kami dari Pokja PAUD Kasangjaya ini mengundang ibu-ibu narasumber yang hebat-hebat nih Kak Intan. Iya, benar sekali. Untuk acara kita yang pertama, dan hopefully kita bisa sustain ke depan ya ibu-ibu, Kakak, tentang Gema PAUD Kasangjaya. Jadi hari ini tujuan kami, saya sebagai Bunda PAUD Kelurahan ingin dari Gema itu sendiri gitu loh. Jadi kayak informasi yang didapati dari per kelurahan nanti mungkin berguna kecamatan maupun kota Jambi maupun nanti provinsi Jambi. Nah, sebenarnya kalau dari peran Bunda PAUD sendiri nih Bu, saya kan baru dilantik juga baru mulai Juni gitu kan. Baru dilantik jadi Ibu Lurah baru April 2025. Jadi alhamdulillah diberi amanah oleh Ibu Nadia SPOG sebagai Bunda PAUD Kota Jambi, jadi Bunda PAUD Kelurahan Kasangjaya nih Kak. Nah, so far kami tuh udah melakukan banyak program, alhamdulillah. Peran kami sendiri itu ada melakukan berbagai program-program untuk mengajak ya Kak, anak-anak yang sebelumnya belum terjamah untuk apa sih itu PAUD, apa sih itu wajib belajar 13 tahun itu sendiri gitu. Jadi kayak bagaimana kami melakukan advokasi, sosialisasi maupun mitra kerjasama yang telah kami lakukan guna menambah angka partisipasi kasar kami Kak, dari kalau numbers kami kurang pasti, tapi bagaimana sih program kami sendiri, Pokja PAUD sendiri untuk menambah angka partisipasi kasar dan juga menjamah nih ibu-ibu dari Kelurahan Kasangjaya yang tidak ibu maupun bapaknya yang tidak mengerti sebenarnya wajib belajar ini udah 13 tahun. Oh baik Bunda. Nah, kalau kita ngomongin tim kerja nih Bunda, kalau Pokja PAUD di kelurahan kita kan pasti punya peran pentingnya sendiri ya Bunda ya. Selama ini apa aja sih yang sudah dilakukan dari Pokja PAUD Kelurahan Kasangjaya sendiri? Iya, kalau dari kami sendiri, kami kemarin itu telah melakukan Gemilang PAUD Kasangjaya. Nah, Gemilang PAUD Kasangjaya ini adalah program sosialisasi dan juga program advokasi dan program untuk menyelaraskan tujuan kami sendiri itu. Kalau yang kemarin kami pas hari Anak Nasional kita ya, alhamdulillah ramai sekali, ada 150 anak Kak. Dari sebagian besar itu kebanyakan kalau kita data tuh anaknya itu belum masuk PAUD. Kalau dari PAUD Kasangjaya itu 3, ada dari Al-Amin, ada dari Rahmatkan, dan juga dari Batalion TK Kartika 225. Nah, Gemilang PAUD Kasangjaya itu sendiri itu sudah kami dari dananya dari swadaya masyarakat aja gitu. Kami membuat lomba mewarnai, lomba fashion show daur ulang, dan juga lomba mendongeng. Jadi ibunya itu turut mendongeng Kak. Jadi dikumpulin di situ ibu-ibunya mendongeng. Jadi cara mendongeng itu adalah cara menurut kami itu adalah komunikasi komunikasi antara ibu dan anaknya gitu, karena kan PAUD itu usia umur yang benar-benar krusial banget, atau golden age gitu. Dan juga ada kami udah MOU terkait dengan posyandu dan PAUD. Jadi kan anak-anak posyandu itu
kebanyakan kan balita. Nah dari itu tim-tim Posyandu itu mempromosikan 3 TK kami Kak. Jadi kalau ada yang belum masuk PAUD, jadi mempromosikan PAUD dan sosialisasi di Posyandu itu sendiri. Oke, tadi bicara dari sisi program ya Bunda ya. Iya. Nah kalau misalnya dari kegiatan advokasinya ini Bunda, boleh nggak sih kita minta diceritain sebenarnya bentuk advokasi seperti apa sih yang udah dilakukan untuk mendukung anak-anak sama orang tua di Kelurahan Kasangjaya itu sendiri? Kalau dari sosialisasi advokasinya pun juga kami kemarin mendatangin psikologi anak Kak, psikolog anak Happy Parenting dari Ibu Dian Wahyu. Jadi itu bagaimana sih tumbuh kembangnya anak gitu, bagaimana sih peran-peran orang tua dari menghindari dia jadi kan biasanya kan anak main HP atau main apa gitu. Nah itu kami juga mengundang ibu-ibu itu, ibu-ibu kadar, ibu-ibu dosa wisma agar tersalurkan gitu tujuan kami bahwa anak-anak PAUD sekarang ini, anak-anak balita ini sebenarnya bagaimana sih tumbuh kembangnya, bagaimana sih kapasitas dia untuk masuk untuk mempersiapkan dia ke sekolah dasar. Wah keren banget ya Bunda. Tadi juga Intan udah dengar soal kolaborasi dengan Puskesmas, terus juga ada psikolog anak yang dihadirkan langsung, dan ada juga Posyandu tadi Bunda ya. Oke, dan terakhir nih Bun, boleh nggak sih dibocorin sebenarnya kenapa sih alasan podcast ini terbentuk Bunda? Karena kita kepo banget nih. Karena ini program yang bagus juga ya Bunda ya untuk dijangkau masyarakat yang lebih luas melalui media sosial. Iya itu. Terima kasih banget untuk narasumber ibu-ibu, Bu Husna, Bu Kabid, dan Kak Sepia dari Kudos, dari psikolog anaknya. Jadi kami ingin menyiarkan lebih banyak informasi ya Kak, karena sekarang kan digitalized, jadi semua orang bisa lihat tuh dari kapasitas informasi kita. Jadi mungkin menggerakkan ibu-ibu juga, kami akan share juga ke ibu-ibu agar ibu-ibu ini paham bahwa sebenarnya Kota Jambi sekarang udah melakukan program wajib belajar 13 tahun melalui perwalinya, dan juga ada gerakan Sapa Bahagia. Jadi kami harap semua informasi itu dapat juga dari ibu, dari Dinas Pendidikan maupun dari juga informasi dari psikolog anak itu sendiri. Wah, keren banget ya. Ternyata dari Bunda PAUD Kelurahan Kasangjaya sendiri kita sudah ada program yang memang matang direncanakan, alhamdulillah. Dan rasanya terima kasih Bunda, rasanya semakin jelas ya pemirsa gimana caranya, gimana peran Bunda PAUD itu sendiri dan Pokja di tingkat kelurahan yang pastinya sangat penting untuk menggerakkan pendidikan anak usia dini di tingkat kelurahan itu sendiri.